Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu, khususnya jamaah Masjid Agung Jami' rahimakumullah, dan umumnya segenap umat Islam di mana saja berada, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita tetap menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan iman ini dapat kita tingkatkan. Iman kita ini dapat menjadikan kita orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan tentang masalah hubungan antara ibadah syahsiyah dengan ibadah ijtimaiyah. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita terhadap sesama manusianya. Hubungan dengan sesama manusia yang telah kita bahas, yaitu bertetangga, ya. Ini sebagai rangkaian dari firman Allah di dalam Al-Quran, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakina wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Jadi kita ini diperintah untuk menyembah Allah, jangan sampai mensekutukan Allah, ya. Kemudian kita diwajibkan untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua, berbuat baik terhadap sanak kerabat, berbuat baik terhadap anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangganya. Ini antara ibadah dengan Allah dan berbuat baik yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa dipisahkan, ya. Qala al-Bazzar wa Ibn Hibban wal Hakim. Qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanata
tadhkuru min kathrati sholatiha wa shadaqatiha wa syamiha ghairu annaha tu'dhi jaraha bilisaniha qala hiya finnari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fulanata tadhkuru min qillati sholatiha wa syamiha wa shadaqatiha wa innaha tasaddaqu bil athwari ay al qita'ati minal aqiti wala tu'zi jironaha qala fil jannati. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ada seorang wanita terkenal ibadat salatnya, sedekah dan puasanya, tetapi ia suka mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia di dalam neraka. Ya. Jadi ini seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ada seorang perempuan ibadahnya tekun, puasanya juga tekun, puasa wajib, puasa sunnah. Kemudian dia juga loman, banyak sedekah. Ya. Akan tetapi ia suka mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Apa artinya mengganggu tetangganya dengan lidahnya? Ya, sering mencaci maki tetangga, begitu ya. Sering ngerasani tetangganya, begitu. Jadi sering mencela. Walhasil lesannya ini sering dipergunakan untuk mengganggu tetangganya, ya menfitnah, pokoknya mengganggu, ya. Kemudian apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia masuk neraka. Loh, ya. Padahal wanita ini kan ibadahnya tekun, puasanya tekun, katakanlah ya, baca Qur'annya tekun, sholat malam tekun, wah tekun. Hanya saja dia lesannya jahat, ya, suka mengadu domba tetangga, suka mencela tetangga, ya, suka ngerasani tetangga. Ini jawab Nabi apa? Hiya finnar. Oh, ya, ini tetangga, ya. Inilah yang saya katakan bahwa tidak bisa dipisahkan hubungan antara beribadah kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Kemudian dia bertanya lagi, inna fulanata tadhkuru min qillati sholatiha wa syamiha wa shadaqatiha wa innaha tasaddaqu bil athwari. Kemudian ada pula seorang wanita yang sederhana salatnya, sedekah dan puasanya, bahkan ia bersedekah hanya dengan sepotong roti keju, tetapi ia tidak mengganggu pada tetangganya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia di dalam surga. Ada seorang perempuan, ya, dia ini sederhana,
ya katakan sholatnya pas-pasan gitu ya, ya puasanya pas-pasan, ya pokoknya ibadahnya itu. Nah, akan tetapi dia ini seorang perempuan yang sangat baik terhadap tetangga. Dia sama sekali tidak pernah mengganggu kepada tetangganya. Hubungan dengan tetangganya baik, menghormati tetangga, begitu ya. Tidak suka ngerasani tetangga, tidak suka membicarakan tetangga. Apa jawab Nabi? Qala hiya fil jannati. Wanita itu masuk ke dalam surga. Ini ibadahnya sederhana ya, sholatnya ya pas-pasan, puasanya pas-pasan, ya sedekahnya ya sedikit-sedikit begitu ya. Ini karena baik terhadap tangga, tidak pernah mengganggu tetangganya. Hiya fil jannah. Apalagi sekarang kalau misalnya ada seorang ibadahnya tekun, katakanlah ya, salatnya berjamaah terus, salat malam, baca Quran, ya ahli sedekah, dia baik dengan tetangga, malah masuk surga ya, lihat ya. Jadi malah dia masuk surga. Nah di sini ini kok contohnya itu kok fulanah ya, inna fulanata, seorang wanita, kok dicontohkan di dalam hadis ini kok wanita. Ini kemungkinan bahwa wanita itulah kebanyakan di dalam masyarakat itu banyak ya, banyak yang lesannya itu mengganggu terhadap tetangga, suka ngerasani ya, suka mencela begitu ya. Ya, karena di sini contohnya wanita, kira-kira itu yang paling banyak begitu ya, yang paling banyak berbuat ya menyakitkan hati tetangga itu adalah orang wanita. Tapi ya tidak semua wanita begitulah ya. Mungkin itu kebanyakan dunia. Nah, di sini dicontohkan oleh Nabi kok fulana, seorang perempuan ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa ikohu. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi orang-orang yang senangnya mengganggu tetangga, nah, gitu ya. Ya dalam bentuk tadi itu, yang rasani, yang ngilokno, yang ngaco, yang buat fitnah. Kalau orang yang hidupnya di kampung itu begitu, Nabi mengatakan layat hulul jannah, ojo arep-arep melbu suwarga. Ya. Jadi begitu ya. Tetangga itu di dalam Islam itu sangat penting ya. Jadi termasuk orang hidupnya itu tenang, tentrem, bahagia apabila mempunyai tetangga, tetangganya itu orang yang baik loh itu ya. Karena itu kita harus berusaha bagaimana kita selalu baik dengan tetangga ya. Seperti dalam hadis kemarin kan Rasulullah SAW mengatakan, jadi yang dikatakan mengganggu tetangga itu ya mengganggu dalam bentuk perbuatan, ya mengganggu dalam artian sikap loh itu ya.
Jadi sekarang misalnya kalau kita ini dari pergi membawa oleh-oleh itu duren ya. Nah, kalau sekiranya tidak bisa memberi tetangga, usahakan ditutup supaya tetangganya tidak tahu. Begitu. Kecuali kalau misalnya kita bawa duren tapi nantinya tetangga kanan kiri diberi, tidak apa-apa walaupun dilihat tetangganya. Nggo duren mek siji ya, dikatok-katokno tanggane dipangan dhewe ya, kulite dibuat nang nggone ngarepe omah. Loh, ini kan namanya termasuk itu mengganggu tetangga itu ya. Nabi mengatakan kalau kamu memasak makanan kuah itu ya, perbanyaklah dan sebagian berikanlah kepada tetangga. Jadi kalau kita masak supaya dilebihkan sehingga nanti bisa memberikan kepada tetangga. Kalau kamu masak makanan sekiranya kamu tidak bisa memberi kepada tetanggamu, maka usahakan jangan sampai tetanggamu itu berbau masakanmu. Loh itu ya. Sekarang bakar sate, kalau sekiranya tidak bisa memberi tetangga, usahakan jangan sampai tetanggamu itu mampu sate. Loh itu ya. Nah, kecuali kalau semuanya bakar sate karena dapat bagian kurban ya kan tidak apa-apa kan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan itu kata Nabi dahulukan tetangga. Sampai ngundang-undang loh gitu ya. Undang-undang apa namanya itu, namanya walimatun nikah ya, utamakan yang tetangga. Jadi sebelum mengundang orang lain, punya acara apa, dahulukan tetangga. Loh ya. Jadi kalau orang itu sudah baik dengan tetangga, hidup ini di masyarakat enak gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang yang baik dengan tetangga, tetangga baik dengan kita, maka kebaikan tetangga ini kadang-kadang melebihi baiknya saudara-saudara kita kalau dibanding tetangga. Krungu tetanggane loro gitu, waduh langsung nyambangi apa ya apa loro apa ya apa, bingung mencarikan obat. Loh aku duwe obat ini loh begitu ya. Ini kalau hubungan tetangga itu baik loh gitu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamati yaqulu ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu anni. Berapa banyak tetangga yang memegang tetangganya pada hari kiamat untuk diajukan kepada Allah, lalu berkata, ya Tuhan, ini telah menutup pintunya daripadaku dan tidak membantu padaku. Nah, jadi banyak sekali besok di hari kiamat ini termasuk seperti tadi ya, orang-orang yang ibadahnya tekun akan tetapi dia tidak berbuat baik dengan tetangga, pintunya selalu ditutup ya, tidak menerima tamu walaupun itu tetangga dekat ya. Ya, katakan misalnya
dari kerja masuk rumah, rumahnya ditutup, keluar ke masjid, dari masjid masuk rumah ditutup. Ya. Jadi hanya begitu ya. Jurusannya apa? Rumah, pasar, rumah, masjid, gitu ya. Nah, kalau kita melihat kan baik orang ini ya, baik. Kenapa? Nyambut gawe ibadah, nyambut gawe ibadah. Tapi rumah dikunci terus, sehingga ini kata Nabi, ya Rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu anni. Ya Tuhan, ini telah menutup pintunya daripadaku dan tidak pernah membantu aku. Ya. Jadi itu tetangga gitu ya. Misalnya kita ini ater-ater ya, ater-ater. Itu yang dahulu kan tetangga ya lah. Jadi kalau misalnya hari raya kan umumnya kita ini sedekah selamatan. Itu dahulu kan tetangga dekat ya, tetangga. Kalau tetangganya sudah dianteri semua, ya toh, kok masih ada baru saudaranya yang jauh loh itu ya. Jadi apa-apa itu kalau di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan itu yang didahulukan adalah tetangga ya. Seperti kemarin saya contohkan, kalau di perkampungan yang elit ya toh, itu selalu pintunya tertutup, bukan hanya pintunya, pagernya juga tertutup ya. Malah banyak yang tidak kenal dengan tetangga kanan kirinya. Nah, pernah saya omong-omong dengan seorang ya, Pak, saya itu setiap lewat di depan rumah sampean ini kok mesti pagernya digembok ya Pak. Ya, saya tidak pernah lewat di sini pagernya dibuka, itu tidak pernah. Iya Pak, memang saya pagi berangkat ya, walaupun di rumah ada orang ya digembok ya, pintunya digembok, pagernya digembok. Nah, terus sampean dengan tangga sebelah ini tidak kenal, tidak tahu Pak itu Pak. Itu apa tuh profesinya itu loh. Tangga dempet dekat pagar itu loh, tidak kenal. Ya kita ketemu dengan tetangga ini kadang-kadang aja Pak. Kalau ada pertemuan warga itu, oh nyatanya ini dokter loh gitu ya. Jadi saya tahunya itu loh begitu. Ya. Jadi sudah. Kalau begini ini misalnya nanti meninggal gitu gimana Pak? Kalau tidak kenal dengan tetangga. Oh saya kan sudah ikut kumpulan kematian Pak. Ya. Jadi kalau mati saya dijaga no itu golongan nih Anggindu ya, apalagi itu Eko Darmo gitu ya. Nah, kalau sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang itu baik dengan tetangga, keluarganya aman, harta bendanya juga aman, kehidupannya tenang, ya toh? Karena itu kalau sudah baik dengan tetangga akan melebihi baiknya hubungan dengan saudara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambihi ma amana bi man bata sab'ana wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Bukan seorang mukmin yang
kenyang, sedang tetangga di sebelahnya kelaparan, padahal dia mengetahui. Tidak beriman kepadaku orang yang semalam kenyang, sedang ia mengetahui bahwa tetangga yang di samping rumahnya menderita kelaparan. Nah, jadi bukan dikatakan orang yang beriman kepada Allah, bukan dikatakan orang yang imannya kuat apabila ada seorang hidup di tengah-tengah kampung, ya, dia mempunyai kecukupan di dalam kehidupannya, sedangkan tetangganya kekurangan bahkan kelaparan. Dia tahu, tetapi dia tidak peduli. Maka orang begini ini bukan dikatakan orang yang beriman, ya. Ma'amana bi. Orang ini tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah. Nah, seperti yang kemarin saya katakan, yang dikatakan tetangga itu kan ada 3 macam, ya. Tetangga yang mempunyai 3 hak, ya. Al-jarul ladzi lahu salasatu huquqin. Ada 3. Jadi tetangga yang punya 3 hak. Apabila kita punya tetangga, dia agamanya Islam, dia masih ada hubungan kerabat dengan kita, maka orang ini namanya tetangga yang punya 3 hak, ya. Sebagai sama muslim, sebagai kerabat, sebagai tetangga. Yang kedua, al-jarul ladzi lahu haqqani. Ada tetangga yang punya 2 hak. Kita punya tangga agamanya Islam, dia bukan famili, bukan saudara. Kita wajib menghormati tetangga itu atas dasar sebagai seorang muslim dan sebagai tetangganya. Kemudian yang ketiga, tetangga yang hanya punya 1 hak. Al-jarul ladzi lahu haqqun wahidun. Tangga yang punya 1 hak. Kita punya tangga agamanya non muslim, dia bukan sanak, bukan famili. Kita wajib menghormati kepada dia sebagai tetangga. Jadi di sini Nabi mengatakan ma'amana bi man bata syab'ana wajaruhu ja'iun ila jambi. Jadi bukan orang yang beriman kepadaku manakala orang ini kenyang sedangkan tetangganya banyak yang kelaparan, dan dia tidak mau peduli. Nah, ini adalah tetangga-tetangga yang tadi saya sebutkan itu. Kita punya tangga agamanya, katakan misalnya non muslim, dia kelaparan, ya loh. Sedangkan kita mempunyai kecukupan. Kita wajib ini ya, membantu saudara kita walaupun non muslim. Nabi mengatakan ma'amana, ya, ma'amana. Nih, saya punya tetangga dekat masjid, ya, itu seorang Tionghoa, agamanya Nasrani. Itu ngomong kepada saya begini, karena rame-rame di masjid itu nyembelih binatang kurban, ya. Pak Kaji, apa mah besok kalau tahun depan saya mau nyumbang kambing kurban ke masjid, kan boleh ya Pak Kaji, ya? Lu boleh, kan apa-apa ya loh, ya. Kan nyumbang kambing kan, ya, dia istilahnya nyumbang kambing kurban. Delok tonggo-tonggone kok podo nggawa wedhus nang masjid dibeleh, kepingin melok nggawa wedhus nang gone. Ya. Itu kalau orang bertetangga sudah baik itu, ya. Ya, kita hanya tinggal mendoakan
mudah-mudahan orang ini dapat hidayah ya. Lain hari nanti akan kurban sungguhan ya, karena dia beriman kepada Allah ya. Itu kalau hari raya begitu ya, ikut dengan tetangganya ini, melok rombongan minal aidin wal faizin ya. Dia dengan anak-anaknya, anak semrawung begitu ya. Ya, saya bilang kepada kelompok pengajian, nanti kalau ada pengajian bulanan itu tolong mama ini diundang dengan anak-anaknya biar ikut ngaji. Saya kira diundang ngaji juga, karena dua hubungan dengan tetangga itu sudah betul-betul baik ya. Itu saya pernah dikirimi nasi kuning ya dengan ayam goreng ya. Saya tanya pada anak-anak, ini ayamnya ini tadi disembelih sendiri apa beli di pasar? Dia bilang, oh Pak Kaji, saya ini beli di pasar Pak Kaji, saya takut saya. Nah, itu tahu sebab yang diantar itu kan orang tetangganya, tapi tidak sama dengan dia. Jadi kalau sudah baik ya melebihi saudara. Jadi itu Masya Allah ya, nikmatnya orang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan bertetangga yang baik, itu senang sekali ya. Hubungan kekeluargaan di sana. Jadi tidak salah kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik terhadap tetangga ya. An Muawiyah bin Jundub radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ma haqqul jari ala jarihi qala in marida utahu wa in mata syayya'tahu wa in istaqrabaka aqrattahu wa in a'waza satartahu wa in asobahu khairun hannatahu wa in asobathu musibatun azzaitahu wala tarfa bina'aka fauqa bina'ihi fatasudda alaihi riha wala tu'dihi birihi kidrika illa an ta'rifa minha illa an ta'rifa lahu minha. Ya Rasulullah, apakah kewajiban tetangga terhadap tetangganya? Jawab Nabi, jika sakit Anda jenguk, kunjungi. Jika mati Anda hantar jenazahnya. Dan jika meminjam uang Anda pinjami. Dan jika kekurangan Anda tutupi. Dan bila mendapat kebaikan Anda beri selamat. Dan bila ditimpa bala atau musibah Anda hibur. Dan jangan meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, sehingga menghalangi datangnya angin kepadanya. Dan jangan diganggu bau masakanmu, kecuali Anda memberi hadiah kepadanya dari masakan itu. Ini jadi waktu Nabi ditanya apa kewajiban kita di dalam bertetangga ya. Satu, kalau ada tetangga sakit, kita ini wajib menjenguk. Kalau mati, kita takziah ya, mengantarkan jenazahnya sampai kubur. Kalau utang, diutangi gitu ya. Nah, juga kita ini menutupi rahasia tetangga. Kalau misalnya dapat kenikmatan, kita berikan ucapan
selamat. Kalau dapat kesusahan, misalnya musibah, kita hibur ya. Jangan kita membangun bangunan rumah kita sehingga menutupi ya, sehingga rumah tetangga kita itu tidak dapat angin ya. Nah itu, jadi itu adalah kewajiban daripada tetangga ya. Insya Allah akan kita jabarkan dalam pengajian yang akan datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.